Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Filosofi akad jual beli. jangan lupa nonton. Sampai akhir ya. Pasti seru loh, oke jangan lupa. Yang pertama, pengertian akad. Akad adalah perikatan atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan konsekuensi hukum seperti hak dan kewajiban. Dalam fikih muamalah, akad diartikan sebagai pertemuan ijab dan qabul yang sesuai syariat dan menghasilkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Artinya, akad bukan hanya kontrak biasa, tetapi harus mengikuti ketentuan Islam. Yang kedua, unsur dan syarat akad. A. Unsur rukun akad, yaitu pihak berakad, disebut al-aqidan. Minimal dua pihak, penjual pembeli, pemberi penerima, dan seterusnya. Objek akad yaitu al-maqud alaih, yaitu seperti barang, jasa, atau manfaat yang menjadi objek transaksi. Ijab dan qabul yaitu sigod akad adalah pernyataan saling setuju yang menunjukkan kerelaan. Maksud al-aqdu yaitu tujuan akad, yaitu sasaran dan maksud akad. Sebagian ulama hanya menyebutkan 3 rukun, yaitu pihak, objek, sigot. Sebagian menambahkan tujuan akad. B. Syarat akad. 1. Syarat pihak berakad, yaitu berakal dan cakap hukum, serta melakukan transaksi atas kemauan sendiri, yaitu tidak terpaksa, dan kompeten terkait objek yang diakadkan. 2. Syarat objek akad, yaitu halal menurut syariat, dapat diserah terimakan, diketahui spesifikasinya, tidak mengandung gharar atau ketidakjelasan, dan bernilai manfaat. 3. Syarat sigot atau ijab qabul, yaitu jelas dan saling cocok, ucap dalam satu majelis atau tidak terpisah konteks, dan menunjukkan kerelaan kedua pihak. 4. Syarat tujuan akad, yaitu tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung manfaat yang benar. 3. Tujuan filosofis akad. Filosofi akad dalam Islam bukan hanya soal transaksi ekonomi, tetapi mencerminkan nilai spiritual dan sosial. Adapun beberapa tujuan filosofisnya yaitu mewujudkan keadilan, yaitu transaksi harus seimbang dan tidak boleh menzolimi salah satu pihak, menjaga kemaslahatan manusia, akad lahir untuk mempermudah hidup, memenuhi kebutuhan, dan membangun tatanan sosial, menghilangkan gharar, riba, penipuan, dan kezaliman, agar aktivitas ekonomi bersih dari unsur merusak. Meneguhkan prinsip ridho, yaitu kerelaan, landasan moral bahwa transaksi hanya sah bila keduanya saling rela. Membangun kepercayaan, akad bukan sekedar kontrak, tapi amanah yang harus dipenuhi. 4. Nilai filosofis transaksi muamalah. Filosofi transaksi
dalam perspektif Islam menekankan beberapa nilai dasar, yaitu 1. Nilai tauhid. Aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah, bukan sekedar keuntungan materi. 2. Nilai amanat, yaitu transaksi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. 3. Nilai keadilan, yaitu memberikan hak orang lain, menakar dengan benar, dan menghindari eksploitasi. 4. Nilai kemanfaatan atau kemaslahatan, yaitu transaksi harus menghasilkan manfaat dan tidak merusak. 5. Nilai kebebasan dengan tanggung jawab, yaitu setiap individu bebas bertransaksi, tetapi harus memenuhi aturan syariat. 6. Nilai persaudaraan, yaitu muamalah mengedepankan saling membantu, bukan memanfaatkan kelemahan pihak lain. Kesimpulan akad dalam Islam adalah kesepakatan antara dua pihak yang melahirkan hak dan kewajiban sesuai prinsip syariat. Akad memiliki unsur penting berupa pihak yang berakad, objek, serta ijab dan qabul dengan syarat bahwa semuanya harus jelas, halal, dilakukan dengan kerelaan, dan tidak mengandung unsur merugikan. Secara filosofis, akad bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Transaksi dalam Islam tidak hanya bernilai materi, tetapi juga mengandung nilai-nilai ibadah, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, setiap akad dan transaksi harus mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual agar membawa manfaat bagi semua pihak. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas serta menambah wawasan kita semua. Saya menyadari bahwa penyampaian ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu pada video pembelajaran atau tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.